Oke, selamat sore. Eh, Suara saya bisa dengar ya, Mas Wawan? Selamat sore Mas, gimana Mas? Suaranya kedengeran ya? Kedengeran, kedengeran. Suara saya kedengeran. Oke, oke, clear, sip, mantap. Mas, Kita mulai ya. oke. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Suara Kebebasan Live IG Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi dengan teman-teman semuanya pada sore hari ini, hari Jumat, hari Selasa. Hari Selasa 22 Februari tahun 2022. Kita ketemu lagi di Live Edge Series yang hari ini kita akan membawakan satu tema, yaitu adalah tentang hak kepemilikan. Sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ada yaitu Mas Wiranto Tri Setiawan atau Mas Wawan. Beliau adalah peneliti di Edu Salman, salah satu lembaga kajian hukum ya, yang bergerak di bidang praktis maupun di bidang teori, yang ada di kota Solo, Surakarta. Teman-teman semuanya, sebelum nanti kita banyak berdiskusi tentang salah satu tema kita, yaitu hak kepemilikan, ya, perlu teman-teman ketahui bahwa Suara Kebebasan adalah salah satu website yang memiliki misi untuk mempromosikan ide-ide kebebasan dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebebasan dan pasar. Jadi visi kita di Suara Kebebasan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menciptakan satu masyarakat yang bebas, sejahtera, dan toleran di Indonesia. Kemudian kita mendukung diskusi terbuka dan membangun wacana publik melalui proses kebijakan. Kita ada aktif di beberapa sosial media. Kita ada di website suarakebebasan.id. Kemudian kita juga ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada Facebook, dan semuanya bisa diakses oleh teman-teman semuanya untuk mendapatkan informasi tentang publikasi berkaitan dengan ide-ide kebebasan. Nah, baik. Jadi itu prolog awal pengenalan tentang Suara Kebebasan. Rasanya kalau bicara narasumber kita sudah datang, maka nggak pantas kalau kita berlama-lama. Tapi sebelumnya akan saya ingatkan lagi bahwa hari ini kita akan ngobrol banyak nih, teman-teman semuanya, tentang isu atau tentang salah satu aspek yang fundamental dalam perspektif libertarian, itu adalah hak kepemilikan atau hak milik, atau dalam bahasa Inggris kita mengenal property rights begitu. Sebetulnya apa itu hak milik, apa itu property rights, nanti mungkin bisa disinggung oleh Mas Wawan. Tapi sebetulnya yang kalau menarik itu kan, kalau kita bicara hak kepemilikan adalah sesuatu yang bersifat pribadi, kemudian dia itu bersifat melekat kepada pemiliknya misalnya. Ini kan adalah hak yang sifatnya asasi begitu. Baik tokoh-tokoh seperti filsuf, kemudian para pemikir sudah meletakkan bahwa sebetulnya hak kepemilikan itu atau property rights itu sudah merupakan bagian dari individu yang tidak boleh diganggu misalnya. Nah, tapi dalam konteks Indonesia, gagasan hak kepemilikan nampaknya seringkali menjadi isu yang sangat sensitif ya. Misalnya ketika berkaitan dengan isu-isu negara misalnya. Kemudian atau istilahnya kita mengenal juga istilah kepentingan umum misalnya. Itu kan seringkali memunculkan pro dan kontra. Kemudian juga kita hari-hari ini juga sering kali banyak melihat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isu hak kepemilikan. Lantas bagaimana sih sejarahnya hak kepemilikan? Kemudian hak kepemilikan itu adalah hak yang dapat diambil alih atau tidak? Kemudian
bagaimana sih idealnya menjamin hak kepemilikan itu, dan bagaimana negara itu harus berperan penting terhadap hak kepemilikan. Nah, nanti teman-teman semua hari ini kita sudah bersama, sekali lagi saya sampaikan ada Mas Wiranto Tristiawan, yaitu peneliti Edu Salman yang nanti akan bersama-sama menjelaskan kepada kita semua nih, mungkin bisa memberikan perspektif nih Mas Wawan. Kira-kira apa sih hak kepemilikan dan bagaimana sih melihat hak kepemilikan itu khususnya, karena Mas Wawan ini juga aktif di bidang hukum, nanti mungkin bisa diceritakan juga nih Mas. Sebetulnya bagaimana sih Indonesia melihat hak kepemilikan, kemudian hukumnya di Indonesia mengatur bagaimana. Baik Mas Wawan, silahkan. Baik, terima kasih Mas Galang sebelumnya. Luar biasa, maksudnya sore ini bisa bareng-bareng sama teman-teman, mungkin teman-teman Suara Kebebasan dan teman-teman yang mungkin join pada sore ini melalui live ini. Luar biasa sekali. Semoga memang meski kondisi kita sekarang mungkin sedang banyak sakit ya Mas Galang, batuk, saya betulan lagi kurang fit juga lah, dan mungkin karena kondisi, tapi masih bisalah kita untuk dengan kecanggihan teknologi inilah, salah satu kemudahan teknologi, kita bisa melakukan diskusi bareng, ngobrol bareng sore hari ini melalui live Instagram ini. Mungkin di sini sifatnya kita bertukar pikiran saja dan saling diskusi. Nanti ketika memang ada yang kurang tepat mungkin saling dikoreksi saja. Sore hari ini kita mungkin teman-teman berbicara soal hak kepemilikan atau property right. Mungkin sebelum jauh kita bahas seperti apa property right ini dan implementasinya di Indonesia seperti apa. Mungkin kita mulai dulu dari definisinya lah. Apa sih hak kepemilikan? Mungkin bagi ada beberapa kalangan kita yang mungkin belum terlalu kita menggali dalam mengenai hak kepemilikan ini, beranggapan bahwa hak kepemilikan ini hanya sebatas benda gitu. Tapi mungkin sebetulnya lebih dari itu, pemanfaatannya lebih dari itu. Jadi tidak hanya terbatas pada benda, namun hak kepemilikan ini kita sebagai pribadi, sebagai warga negara itu diberikan wewenang untuk memiliki, memanfaatkan mungkin dan mendapatkan akses terhadap apa yang ada, sumber daya yang ada di tempat kita hidup, tempat kita tinggal, dan tidak hanya terbatas pada benda saja. Jadi property right ini merupakan hak yang sesuatu yang mengandung kekuatan klaim yang cukup tinggi, yang bisa ditegakkan atau harus dihormati lah kita satu sama lain oleh siapapun itu, baik secara personal maupun negara dalam hal ini. Dengan kata lain, memang hak kepemilikan ini, property right ini diartikan sebagai sesuatu yang di dalamnya terkandung mana hak untuk mengambil manfaat dari segala sesuatu. Contoh mungkin sumber daya alam yang ada, salah satunya di Indonesia ini, dimanapun lah. Dan dari berangkat dari sini ada pandangan dari Bourne yang mengatakan, memisahkan beberapa rezim mengenai property right itu sendiri. Jadi dia memisahkan dari dulu itu ada beberapa rezim dari hak kepemilikan, di mana pertama rezim kepemilikan individu, kemudian rezim sosial, rezim kepemilikan oleh negara, kemudian rezim akses terbuka, di mana satu persatu ini mungkin memiliki tipenya masing-masing gitu. Jadi kalau kita bicara soal kepemilikan individu, mungkin sudah lama, mungkin sebelum kita sangat familiar ketika bicara hak kepemilikan secara pribadi. Sejak dulu ada tokoh John Locke yang sudah membicarakan soal ini, soal hak kepemilikan secara pribadi ini.
John Locke memang dikenal sebagai salah satu pemikir yang mencetuskan bahwa pentingnya hak kepemilikan pribadi sebagai salah satu hak yang dasar individu yang wajib dilindungi, dihormati, dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jika kita bicara lebih jauh lagi sejarahnya, bahwa ternyata tidak hanya John Locke yang membicarakan ini. Dua tokoh filsuf yang sangat familiar di lingkungan kita mungkin Plato dan Aristoteles ribuan tahun sebelum John Locke sudah membahas mengenai hak kepemilikan ini sendiri, sejarahnya ya, property right ini. Bahkan kedua guru dan murid ini memiliki pandangan-pandangan yang berbeda-beda satu sama lain mengenai hak kepemilikan. Jadi dari Plato beranggapan bahwa hak kepemilikan ini menurut beliau cukup menarik ini. Hak kepemilikan harus kepentingan apalagi kepemilikan secara individu itu harus dibatasi, bahkan kasarnya lagi, lebih radikalnya dia berbicara bahwa ini harus dihapuskan atau harus dilarang mengenai hak kepemilikan secara personal ini, karena Plato menganggap bahwa kemakmuran, kesejahteraan itu bentuknya sifatnya adalah komunal, secara masyarakat, secara individu banyak, secara kelompok, bukan individu pribadi. Ketika di sana memang tidak pantas menurut dia jika berbicara hak kepemilikan ini secara pribadi itu diberikan wewenang yang luas, wewenang yang lebar. Dan berbeda dari itu, Aristoteles punya pandangan lain tentang mengenai hak kepemilikan ini secara pribadi. Kalau kita bicara sejarahnya, bahwa dikatakan pandangan Aristoteles, beliau mengatakan bahwa tidak bisa, itu malah justru hak kepentingan, bahwa kepentingan pribadi ini, kepemilikan, justru ketika dilihat sebagai suatu kumpulan kelompok masyarakat, itu justru malah berpotensi sangat besar untuk timbulnya perpecahan, sehingga memang bakal kesejahteraan, kemakmuran, hal-hal yang dicita-citakan itu menurut Aristoteles ketika di ini bakal tidak tercapai. Sehingga memang Aristoteles sendiri memiliki pandangan bahwa dikarenakan setiap orang memiliki kepentingan, kebutuhan yang berbeda-beda, maka ketika hak kepemilikan ini dimiliki secara kolektif, secara bersama-sama, tentu tujuan membangun masyarakat, membangun kelompok yang sejahtera itu sendiri malah justru tidak tercapai dengan dalil itu. Sehingga memang perlu secara pribadi, perlu secara privat mengenai hak kepemilikan ini memang menurut beliau itu harus harus dilindungi lah, dihormati. Dan kemudian kalau kita berangkat dari tipe-tipenya tadi, yang menurut Bourne tadi, bahwa ada 4 tipe rezim hak kepemilikan secara individu, kolektif, dan negara maupun terbatas, itu memiliki masing-masing ciri. Sejalan dengan Plato, di sini dijelaskan bahwa kalau individu itu menurut Bourne, kepemilikan, hak dan kewajibannya adalah untuk memanfaatkan dan untuk mengontrol. Di sini bertujuan untuk mencegah memanfaatkan atau merugikan struktur sosial secara lebih lengkap. Kemudian jika di rezim atau tipe yang kolektif ini memiliki hak, bahwa haknya adalah memiliki akses, memiliki pemanfaatan, memiliki kontrol, tapi ada pengecualiannya kepada non pemilik. Jadi tidak ada yang memiliki. Kemudian kewajiban arah dari akses kolektif ini adalah merawat, mengatur, serta meningkatkan pemanfaatan ini supaya lebih tujuan yang mungkin dibilang Plato tadi lebih berjalan. Sedangkan jika rezim negara, saat itu dikelompokkan bahwa negara memiliki peran besar, memiliki kontrol yang besar untuk menentukan aturan dan menentukan
ini seperti apa, dan tujuannya juga dalam rezim ini menurut Borny adalah untuk mencapai tujuan bersama, tujuan sosial, tapi sifatnya negara di sini yang memiliki andil cukup besar. Selanjutnya mungkin kalau kita bicara sejarah hak kepemilikan, kalau di Indonesia sendiri, jika kita melihat di Indonesia memang sebenarnya sudah ada secara hukum itu sudah ada pengaturannya sejak dulu, sejak zaman kita masih dijajah oleh Belanda. Sejak Indonesia bahkan belum berdiri masih sifatnya Hindia Belanda. Di sana pada saat itu terjadi dinamika, terjadi perdebatan yang cukup besar pada saat pemerintahan kolonial Belanda itu mengenai kepemilikan, hak kepemilikan ini sendiri. Di satu sisi ada golongan yang meminta pemerintah saat itu memang memonopoli, menguasai secara utuh terkait hak kepemilikan yang ada di Indonesia pada zaman itu. Ada golongan liberal juga, salah satu menterinya Franz itu menolak bahwa pemerintah tidak bisa secara besar kuasanya, secara monopoli melakukan atau mengintervensi hak yang dimiliki oleh rakyat. Entah saat itu banyak golongan-golongan termasuk kita sendiri, rakyat Indonesia sendiri pada saat itu. Sehingga memang dulu pernah didorong Franz ini, salah satu menteri jajahan Belanda saat itu, mendorong untuk dibentuknya suatu rancangan undang-undang, suatu hukum yang menjaga atau memberikan ruang kepada personal pribadi siapapun itu untuk bebas secara mutlak melakukan atau memanfaatkan sumber daya yang ada pada saat itu, termasuk tanah, kemudian akses terhadap apapun yang ada pada zaman itu. Sehingga memang ini ditekankan secara karena mereka beranggapan bahwa tadi hak kepemilikan secara pribadi, hak personal, hak untuk memanfaatkan ini tidak bisa dibatasi. Sehingga pada saat itu ide ini dianggap bertentangan dengan penguasa pada saat itu, sehingga rancangan hukum, instrumen hukum, rancangan undang-undang ini ditolak. Setelah itu tidak berhenti di Indonesia. Pada zaman itu justru ada menteri lagi yang baru yang menggantikan si Franz ini, digulingkan karena idenya itu, namun golongan mereka ini tetap kuat, sehingga menteri selanjutnya Engelbert ini penggantinya itu bisa mendorong dan mendesak pemerintah kembali, untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membuat suatu instrumen hukum yang melindungi hak rakyat Indonesia khususnya pada saat itu. Selain memang karena mereka beranggapan untuk mengoptimalkan, karena pada saat itu dinamika ekonomi politik Hindia Belanda cukup terganggu, sehingga memang memerlukan terobosan dan strategi gimana caranya ekonomi itu bisa bangkit. Salah satunya dengan tadi membuka peluang, memberikan ruang kepada rakyat maupun siapapun itu, kelompok, untuk memanfaatkan dengan baik secara mutlak terkait tanah pada saat itu, karena memang fokusnya pada saat itu adalah perkebunan, komoditas yang besar, sehingga memang ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga pada akhirnya disahkan satu undang-undang, kalau mungkin sekarang undang-undang agraria ya, undang-undang agraria pada zaman itu. Nah, di sana diberikan secara besar bahwa dan dijamin rakyat ini, pribadi maupun kelompok, itu untuk mengelola, memanfaatkan dan mengambil
keuntungan dari apa yang mereka miliki. Dalam hal itu pada saat itu mungkin fokus besarnya adalah tanah, sehingga mereka bisa hidup dari sana, perkebunan segala macamnya. Jadi di sisi lain swasta itu ternyata salah satu strategi untuk swastanisasi pengolahan perkebunan, sehingga memang investasi pada saat itu meningkat dikarenakan negara memang sudah memberikan wewenang hak yang besar kepada kelompok tertentu atau masyarakat tertentu untuk mengelola tanah ini sendiri. Mereka hanya mengatur saja sifatnya di sana, sehingga terbentuk undang-undang ini. Dan tapi mereka memberi batasan juga. Ketika salah satu individu atau kelompok tidak bisa membuktikan kepemilikannya ini, maka semua diambil oleh negara. Sejarah hukum yang mungkin mulai ada di Indonesia terkait hak kepemilikan bermula dari sana, kemudian berjalan, dan memang dinamika ekonomi politik Hindia Belanda dari 1870 hingga menjelang kemerdekaan Indonesia itu memang berjalan sangat pesat, dengan salah satu ruang yang diberikan untuk mengelola ya hak kepemilikan ini dijamin. Selanjutnya pada zaman kemerdekaan pemerintah kita juga mengakomodir mencontoh hal ini, sehingga memang tapi ada sedikit sistem sendiri dari Pak Karno pada saat itu, ya sistem sosialis ala Indonesianya, bahwa di sini negara bikin aturan dan negara memiliki wewenang untuk mengatur, menguasai, dan sehingga rakyat ini hanya sebatas ya dibagi semua hak kepemilikan itu terserah negara untuk memberikannya kepada rakyat, mendistribusikan kepada rakyat. Ya semi sosialis ala saat itu gitu. Tapi negara masih memiliki tampuh yang besar di mana negara menguasai seluruhnya. Sehingga pada tahun 60-an itu muncul juga beberapa instrumen hukum yang menjabarkan dari Undang-Undang Dasar kita, di mana pasal 33 sebagai acuan mengatakan bahwa bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara. Paradigma di Indonesia sendiri pada saat itu mengenai hak kepemilikan ini bisa kita lihat bahwa negara memiliki wewenang besar. Dan jika kita kembali ke Burni tadi, bahwa rezimnya pada saat itu adalah tidak, hak kepemilikan ini dibatasi, dan yang memiliki wewenang besar untuk mengatur segalanya adalah negara. Dan kejadian pun pada saat itu, kejadiannya juga akhirnya memang ekonomi apa-apa pada saat itu cukup terjadi dinamika pula, sehingga ketika pergantian rezim dari Pak Karno ke Pak Harto, pada saat itu terjadi pergeseran paradigma mengenai hak kepemilikan di Indonesia sendiri, bahwa Pak Harto ini rezimnya menentukan, sebenarnya lebih ngeri juga kalau bisa dilihat produk-produk hukum yang muncul dari Kepres, peraturan-peraturan muncul pada saat itu. Negara yang memiliki, bahkan tidak hanya menguasai, tapi realitanya tujuannya Pak Harto pada saat itu ya hampir sama ke zaman Hindia Belanda yang mencoba untuk swastanisasi. Jadi negara membatasi hak kepemilikan rakyatnya, tapi tujuannya adalah untuk membuka peluang, untuk membuka ruang perekonomian ini, pembangunan di Indonesia pada saat itu lebih berjalan. Dan alhasil memang bisa dilihat pada saat itu awal-awal cukup baik perubahan ekonomi yang terjadi, sehingga memang ini produk-produk hukum pada saat itu, undang-undang sektoral yang mulai keluar pada saat itu semakin banyak, sehingga memang
dimonopoli lagi oleh negara, tapi ya tadi hak kepemilikan secara individu kita sayangnya memang dibatasi, sehingga memang ternyata walaupun di sisi lain ekonomi membaik, ternyata hanya segelintir saja yang berkuasa pada saat itu, masih rakyat, masih banyak juga rakyat yang cukup cukup menderita hingga mungkin rezim reformasi saat ini juga. Nah, sebenarnya memang jika bicara, dan pada saat ini, hingga saat ini kita lihat di Indonesia instrumen atau produk-produk hukum yang ada dari PMDN, Undang-Undang Pokok Agraria yang dari sejak tahun 60, peraturan-peraturan presiden pada tahun 90-an, itu yang sampai sekarang masih dijadikan dijadikan landasan oleh negara dalam mengelola, atau kalau kita lihat instrumen hukum tentang hak kepemilikan di kita, instrumen produk-produk itu yang digunakan masih belum ada salah satu produk hukum khusus yang mengatur. Dari dulu sebenarnya sudah ada dorongan untuk membentuk RUU tentang hak kepemilikan, tapi hingga saat ini realitanya belum terjadi, dan masih dengan sistem yang semi-semi. Kalau saya lihat memang semi-semi Hindia Belanda pada saat itu, malah justru saat ini banyak kejadian-kejadian, banyak konflik-konflik yang memang sering terjadi dikarenakan memang tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang, beberapa produk hukum, salah satunya Undang-Undang Pokok Agraria ini, kita tarik bahwa semangat yang hadir di sini sudah cukup ideal sebenarnya kalau memang dilakukan dengan baik oleh negara untuk menjaga hak kepemilikan dari setiap individu. Di sana dinyatakan bahwa di pasal berapa ya, Undang-Undang Pokok Agraria ini dinyatakan bahwa negara memberikan hak seluas-luasnya untuk rakyat mengatur, memanfaatkan terkait hak kepemilikannya, dalam hal ini mungkin tanah, kalau di Pokok Agraria, tanah dan sebagainya. Itu dengan cara apa? Negara memberikan legalitas berupa sertifikat kepemilikan yang sah kepada individu, dan individu diberikan ruang untuk memanfaatkan itu dengan baik. Ketika negara menjamin sampai sana, untuk pengambil alihan dari hak kepemilikan ini, sebenarnya memang negara memberikan kebebasan juga terkait konsep, kalau kita ekonomi neoklasik itu ya sesuai dengan kontrak perjanjian antara individu dengan individu lain yang bisa, jika terjadi pengalihan, ya itu tergantung mereka sebagai pemilik. Negara tidak boleh intervensi di sana. Nah, sayangnya memang hingga saat ini dalih negara itu memiliki dalih yang kuat ketika ambil alih ini secara radikal untuk membahasakan berbalik di kedok kepentingan umum, karena di Undang-Undang Pokok Agraria sendiri juga ada yang mengatur soal itu. Ketika dibutuhkan untuk kepentingan umum, dalam hal ini mungkin terkait ekonomi, terkait kemaslahatan kesehatan, atau terkait hal-hal lain, itu negara bisa secara powerful untuk mengambil alih kepemilikan dari individu ini sendiri. Oke. Sehingga mungkin Mas Wan, cukup cukup di sisi lain memberikan ruang, tapi di sisi lain ambigu juga. Di sisi lain negara seringkali justru mengambil momentum, mengambil alih, membatasi hak-hak individu ini dengan dalih kepentingan umum yang mungkin sehingga saat ini dari Kepres, undang-undang, beberapa produk hukum banyak yang menjamin itu gitu, menjamin bahwa negara boleh melakukan itu. Jadi memang kalau sebagai orang hukum gimana, Mas? Misalnya tuh ada tuh, kalau hukum dibuat untuk merepresi misalnya seperti itu, apakah hukum itu sah secara, kan misalnya hukum, ya, kan misalnya
misalnya kan negara mengatur tentang hak milik, terus kemudian di satu sisi misalnya kita lihat seringkali hak milik ini kan dalam kasus di beberapa tempat misalnya kayak di Wadas misalnya itu kan hak milik terus kemudian diambil alih misalnya. Itu gimana oleh negara? Terus kemudian sebetulnya pengambil alihan hak milik itu apakah memang semena-mena? Kan tentu negara itu kan sejak awal mengatur hak milik itu kan bukan serta-merta kan. Terus tidak hak milik itu kan kalau kita bicara teori tentu dia itu sifatnya melekat seperti hak asasi manusia, seperti orang berbicara itu kan hak asasi manusia, seperti hak hidup itu jadi hak milik itu hak yang sifatnya betul-betul hak asasi banget gitu loh, seperti orang beribadah, hak untuk beribadah. Itu kalau kita melihat di Universal Declaration of Human Rights misalnya. Nah, itu sebetulnya bagaimana sih kita sebagai orang hukum melihat misalnya ini kan teman-teman di Edu Salman orang hukum melihat misalnya persoalan ini Wadas misalnya kasus di Wadas itu pengambil alihan oleh negara kemudian dalam ya faktor-faktor menggunakan asumsi atau menggunakan dalih kepentingan umum itu sampai sejauh mana sebetulnya? Apakah tidak ada pengujiannya? Apakah tidak ada standarnya? Apakah sebetulnya kalau misalnya negara pengen membangun bendungan, pengen membangun bandara, pengen membangun jalan tol, terus semua masyarakat hak itu kan juga hak kan, seperti hak hidup kan, hak milik itu kan seperti hak hidup. Apakah hak itu tidak boleh dilindungi gitu? Ya, baik. Ya, makanya berangkat dari sana bahwa itu tadi. Jadi bahkan memang secara instrumen internasional pun ya undang-undang HAM kita ada memberikan perlindungan terkait hak kepemilikan ini secara individu di pasal 39 itu jelas setiap orang berhak memiliki sesuatu barang atau tanah atau apapun itu dan tidak boleh seorang pun maupun secara sewenang-wenang. Di sini memang realita yang kita bicara realita yang ada di Indonesia memang jika kita melihat instrumen hukum yang ada memang masih sangat terbatas Mas terkait perlindungan hak kepemilikan dari personal ini tadi. Yang masih digunakan seperti yang saya katakan tadi instrumen-instrumen atau produk-produk hukum yang dibuat pada zaman Orde Baru pada saat itu. Contoh ada peraturan menteri terkait pengadaan tanah dan peraturan presiden pada saat itu tentang pengambilan alihan juga demi alasan kepentingan umum itu sendiri. Sedangkan dari beberapa instrumen ini tidak ada satupun instrumen hukum produk hukum ini yang menjelaskan definisi dari kepentingan umum itu sendiri seperti apa. Nah, hanya ada beberapa di peraturan menteri itu hanya menjabarkan mengenai bentuknya saja. Bentuk kepentingan umum itu apa? Jalan tol, bendungan, rumah sakit, dan beberapa jabaran lain. Tapi tidak menjelaskan bahwa definisi yang detail, definisi yang konkret kepentingan umum ini seperti apa. Apakah tujuannya contoh kepentingan umum secara ekonomi, mengingat ekonomi kita sekarang sedang terpuruk misal dan dibutuhkan terobosan untuk kemakmuran rakyat sehingga ekonomi ini naik diperlukan tadi pembangunan jalan tol, pembangunan apa itu tidak dijelaskan di instrumen hukum kita sehingga memang perlu dan realita di lapangan pemerintah atau negara ini bersembunyi di balik kepentingan umum itu sendiri akhirnya sehingga memang jika kita dalami jika kita teliti lebih dalam terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi mengenai kepemilikan ini sendiri walaupun mungkin saya pribadi pun memang ada kalanya perlu pemerintah atau negara itu apa ya dengan alasan untuk pertumbuhan ekonomi segala macamnya juga mengambil peran di sana, tapi tidak dengan sewenang-wenang untuk mengambil hak atau membatasi hak kepemilikan dari individu tadi. Tapi memang realitanya, jika kita lihat sekarang, kayak contoh di Wadas, itu pemerintah bahkan
kemarin ada teman-teman mengatakan tidak ada izin untuk mengambil mengeruk apa andesitnya ini, itu tidak ada izin, dan pemerintah yang berkali ya bendungan ini perlu untuk pengairan, untuk segala macamnya, sehingga uh, hak warga ini harus harus dilepaskan. Padahal itu tidak, padahal secara apa ya, jika kita lihat ada undang-undang HAM tadi, tidak boleh semena-mena, ada instrumen juga peraturan menteri juga sebenarnya, peraturan menteri agraria itu yang mengatakan bahwa uh, harus ada proses yang ditempuh sebelum negara itu mengambil alih kepemilikan dari seorang individu atau masyarakat. Harus ada, jika memang dalihnya kepentingan umum, negara hanya boleh sebatas kepentingan umum, selebih dari itu tidak boleh. Nah, untuk itu pun dibatasi secara hukum juga, harus ada musyawarah, harus ada, jika memang ganti rugi, harus, jika sepakat harus diganti rugi, dan ke nominal ganti rugi itu dilakukan secara musyawarah dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai, sebenarnya hampir sama konsep di ekonomi neoklasik itu yang menyatakan bahwa ya kesepakatan antara kedua belah pihak tadi, ya berarti kan itu hak pemilik individu kepada negara. Itu ya kita sepakat jika memang diambil harus mengganti rugi ataupun mana. Tapi seringkali di lapangan negara ini bertindak sewenang-wenang, dalam artian bisa dikatakan karena hal-hal apa, proses-proses itu tidak dilakukan secara baik dan benar oleh negara, sehingga memang terjadi uh, pelanggaran lah, bisa dikatakan juga memang pelanggaran hak asasi juga bisa dikatakan. Itu seperti itu Mas. Halo. Ada. Uh, Halo. halo. Asawan ada trouble nih. Halo. Halo. Ya. Suara saya bisa dengar Mas ya? Tadi sempat hilang sih. Halo. Halo. Hilang ini. Apa suara, apa sinyal saya ya? Baik. Uh, Halo. Nggak kedengeran itu sinyal saya ya kayaknya ya. Oke. Okay. Uh,